Perkenalkan, nama saya Ziad Rizky Sofyan, tapi biasanya dipanggilnya Emeng. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol kenapa dari Ziad jadi Emeng. A little background, saya pindah abroad waktu saya SMA, kuliah, kerja. Fast forward 12 tahun setelah itu saya decided untuk pulang ke Indonesia untuk lebih dekat dengan keluarga dan juga untuk nyemplung ke dunia kreatif di ibu kota tercinta, Jakarta. Sedikit portfolio saya, saya mengerjakan semua desain elemen dari brand development, dari printing, collateral, dari fotografi direction, packaging, semua desain elemen yang ada di dalam basic graphic design. Tapi kalau ditanya, pilih satu deh, what do you like the most? The answer is definitely identity. Membuat suatu logo, kenapa? Karena dalam pembuatan suatu identitas itu kita the story behind it, filosofi di belakangnya, lalu estetika, semua detail yang ada di depannya, color, balance, typography, design element, semuanya sangat diperhatikan dalam pembuatan suatu logo. Jadi kalau pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh saya dan saya sering paling tanyakan ke orang lain adalah, lo caranya dapat inspirasi gimana sih? How do you find inspiration? Dapatnya dari mana sih? Pasti jawabannya banyak kan, ada orang sekitar kita ini menjadi inspirasi sendiri. Tapi untuk saya, salah satu yang paling menjadi inspirasi dalam mendesain adalah movies. Saya ini pencinta film, saya ini movie buff. I watch every single movie yang ada di sana. Terima kasih untuk YouTube. Jadi di pencarian film ini saya nonton dari Legally Blonde all the way sampai Schindler's List. I watch everything. Jadi kalau ditanya dari mana sih dapatnya movies, kok hubungannya sama desain? Oke, karena simply movie itu adalah pintu, a door to a different time period. Di waktu yang berbeda, kita bisa menyaksikan suatu dokumentasi, kita bisa melihat suatu kisah nyata, kita bisa berada di tengah-tengah historical event. Tapi bukan hanya reality, real world aja, tapi kita juga masuk ke surrealist world, the world of dream, the world of fantasy, and the world of magic, and many more. Jadi kalau tadi balik ke desain awalnya, gimana sih caranya ngejahit antara film, desain, dan brand identity, which I love the most, ya kan? Nah, di slide berikutnya ini saya buat mengambil dari desain elemen dari sebuah film untuk saya jadikan brand identity, so you guys can see the connection between the three. Oke? Napas dulu, udah lama gak ngomong seperti itu. First elemennya adalah ilustrasi. Back in the day, sebelum ada digital world, semua ini dibuat by illustration, and that's very inspiring. Dan ilustrasi itu bisa sangat bagus karena menceritakan satu film of movies hanya dari satu poster menggunakan true illustration. And also bukan hanya ilustrasinya, tapi di design of typography. Ya kan, tadi udah dibahas juga tentang typografinya itself. Cuman movies typography yang sukses itu bisa connect sama kita, mengingatkan tentang specific film just by watching the typography itself. Bener kan? Godfather, Star Wars, AI, ini udah paling jelas. And also dari credit title. Nggak banyak orang memperhatikan, cuman if you guys watch closely, started dari zaman 60-an, Saul Bass pertama kali memulai gimana caranya membuat grafik movie title itu sendiri, itu bisa menjadi tempat yang sangat inspiratif untuk mencari layout, composition, dan semuanya arranging design. And also beauty, you can find beauty in movies. Bukan hanya cuman melihat beautiful actresses, cuman different type of race, ethnicity, different type of people, semua talent yang ada di dalam film itu bisa kita temukan beauty out of that movie. Talking about movie, kita juga salah satu elemennya adalah colors, warna itu sendiri. Gimana cara mendapatkan inspirasi warna dari sebuah film? Makeupnya, kostumnya, sinematografinya. Stanley Kubrick, Tim Burton adalah a great sutradara yang bisa menggambarkan sebuah warna yang sangat indah dalam suatu film. And the most interesting untuk saya sendiri pribadi adalah time traveling dengan film, sangat inspirasikan karena kita bisa go through a different time period. Kita bisa merasakan, we can feel and we can see how they act, gimana caranya mereka ngomong, gimana caranya mereka berpakaian, how they react with one another. So dari historical point of view itu bisa kita lihat. Tapi bukan hanya looking back, but we also look forward. Sangat inspiring
all these filmmaker mereka bisa berimajinasi lalu menggambarkan what's gonna be in the future, masa depan kayak apa sih. Kita tahu ada mobil terbang one day dari film, semua itu berawal dari imajinasi. Jangan dilupakan tadi kita ngomongin tentang visually, tapi ada other element which is design, sound dari sebuah film, sound desainnya, scoring filmnya itu sendiri, soundtrack di film itu sendiri, itu inspirasi yang bagus untuk saya menemukan feel dan mood dalam sebuah desain. And last but not least, special effect. Kenapa special effect? Karena dengan special effect kita bisa tahu what's the latest out there. Teknologi yang terbaru sekarang apa sih? Ya kan? Teknologi software yang paling bagus sekarang apa sih? Who's the best designer dalam special effect? Itu bisa jadi benchmark kita dan nge-boost kita sebagai seorang kreatif untuk menjadi a better designer. So mengambil quote dari Ted Linden, which is a brand specialist, dia bilang, design is an opportunity to continue telling the story, not just to sum up everything. So just like movies, your design is also can tell story. Ada reasonnya kenapa saya juga part-time mengajar di SIA Lantai 6. Being around all these young movie maker membuat saya terinspirasi terus. Jadi pesannya cuma satu, let's inspire each other and tell your story through design. Terima kasih.